Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena di dalam larutannya terdapat ion-ion yang bergerak bebas, sedangkan non-elektrolit di dalamnya hanya terdapat molekul, dan molekul itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Perhatikan gambar berikut ini, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Pada gambar 1 terdapat banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Untuk gambar 2, di sini lampunya menyala redup dan gelembung gasnya juga cuman sedikit. Untuk gambar 3, lampunya tidak menyala dan gelembung gasnya hanya ada sedikit. Sedangkan gambar 4 itu lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Berdasarkan video sebelumnya, kita ketahui bahwa gambar 1 ini termasuk elektrolit kuat. Gambar 2 adalah elektrolit lemah, gambar 3 juga elektrolit lemah, dan gambar 4 itu adalah non-elektrolit. Kita ingat kembali pelajaran kita sebelumnya tentang derajat ionisasi atau alfa. Pada elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Jadi gambar 1 ini alfanya sama dengan 1 atau mendekati 1. Jika dia elektrolit lemah, maka alfanya besar dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan kalau dia non-elektrolit, maka alfanya sama dengan 0. Kita ingat kembali rumusnya. Alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Senyawa apa saja yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit? Kita lihat yang pertama ada elektrolit kuat, yaitu di video sebelumnya kita tahu elektrolit kuat itu salah satunya dia bisa berasal dari asam kuat. Nah, asam kuat ini harus kalian hafalkan ya. Asam kuat itu cirinya dia ada H di dalam senyawanya. Contohnya ini H, 2SO4, HNO3, HCl, HBr, dan HI. Jadi untuk asam kuat ini harus kalian hafalkan. Ada H2SO4, HNO3, HCl, HBr, dan HI. Ini 5 yang pertama asam kuat kalian hafalkan. Kemudian ditambah dengan asam oksihalogen. Contoh asam oksihalogen ini HClO, HBrO, HIO, HClO2, dan seterusnya. Jadi di sini asam itu adalah H. Kemudian oksi itu asal katanya dari oksigen. Kemudian halogen itu adalah golongan 7A. Jadi di sini contohnya asamnya H, oksinya O, halogennya Cl. Jadi contoh asam oksihalogen itu adalah HClO. Jadi di sini diingat, dihafalkan. Asam kuat ada H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, dan asam oksihalogen. Asam oksihalogen itu ada H, ada O, dan ada Cl atau Br atau I ya. Di sini asam kuatnya dihafalkan. Kemudian untuk basa kuat. Basa kuat itu penandanya adalah ada OH di dalam senyawanya. Nah, basa kuat itu berasal dari golongan 1A yang Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, kemudian ditambah dengan OH-. Kemudian untuk golongan 2 itu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Rb. Tetapi Be itu tidak termasuk basa kuat, dia basa lemah. Mg juga termasuk basa lemah.
Jadi yang termasuk golongan 2A yang basa kuat itu Ca, Sr, Ba, dan Rb ya. Jadi contoh basa kuat itu ada Na, Na-nya plus OH berarti NaOH. Ca itu di golongan 2 berarti dia gabungnya dengan OH 2 kali. CaOH 2 kali. Kemudian Sr juga golongan 2, SrOH 2 kali ya. Ini basa kuat juga harus dihafalkan. Kemudian garam dari asam kuat dan basa kuat ini adalah kombinasi dari asam kuat dan basa kuat ini tadi. Contohnya di sini ada Na. Na itu ada di daftar basa kuat golongan 1A ya. Jadi ada Na dari basa kuat, berarti ini basa kuat. SO4 juga ada di asam kuat. Sehingga Na2SO4 itu dia adalah garam campuran dari asam kuat dan basa kuat. Sehingga dia termasuk elektrolit kuat. Nah, di sini ada reaksi ionisasinya. Na2SO4 menghasilkan 2 Na positif tambah SO4 2 negatif. Kemudian contoh lainnya ada NaNO3 menghasilkan Na positif tambah NO3 negatif. Kemudian untuk elektrolit lemah, itu yang pertama ada asam lemah, berarti selain yang ada di daftar kuat. Jadi ini hati-hati untuk asam cuka CH3COH. OH di belakang ini bukan menunjukkan dia basa kuat. Ini adalah H dan CH3COO ya. Jadi asam lemah itu contohnya adalah CH3COOH. Kemudian ada basa lemah, ini tetap tambah OH. Semua yang ada OH itu adalah basa lemah kecuali kalau dia ada di daftar basa kuat. Kemudian ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Berarti campurannya ini tidak ada di daftar asam kuat atau basa kuat. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang larutan non elektrolit ada gula, contohnya C6H12O6, ada alkohol, air murni, urea, dan hidrokarbon serta senyawa kovalen non-polar. Jadi senyawa kovalen non-polar itu juga termasuk larutan non-elektrolit, non-polar, non-elektrolit. Jadi ini harus kalian hafalkan untuk memudahkan dan mempercepat kalian mengerjakan soal. Larutan elektrolit itu bisa dari asam, contohnya HCl. HCl itu bersumber dari senyawa kovalen polar. Ingat kembali materi di video 1. Untuk bentuk larutan itu senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik. Kalau dalam bentuk lelehan atau cairan murni tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian basa juga termasuk larutan elektrolit ya. Contohnya NaOH. Biasanya basa ini sumbernya dari senyawa ion. Ya. Jadi senyawa ion ingat kembali kalau senyawa ion itu larutan dan lelehannya dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan kalau dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam dari asam kuat dan basa kuat contohnya adalah NaCl. Ini juga biasanya bersumber dari senyawa ion. Keterangan nanti kalau kalian menemukan ada bacaannya S dalam reaksi ionisasi, itu asal katanya solid, berarti dia wujudnya padatan. AQ itu aqueous, dia wujudnya adalah larutan. L itu liquid, berarti dia adalah lelehan. Contoh soal yang pertama. Hasil uji alat elektrolit terhadap larutan menunjukkan lampu tidak menyala, tetapi timbul gelembung gas pada elektrode. Larutan tersebut adalah. Nah, di sini kalian harus lihat kata kuncinya apa ya. Kata kuncinya adalah lampu tidak menyala dan timbul gelembung gas pada elektrode. Berarti di sini yang diinginkan adalah elektrolit lemah. Jadi kalau di soal diminta elektrolit lemah, maka elektrolit kuat itu kalian silang, berarti bukan ya. Jadi HCl itu
kuat silang, H2SO4 silang, HCl, H2SO4 silang, HCl yang ini juga disilang. Berarti sisanya adalah yang NH4OH dan CH3COH. Nah, ini jadi alat uji elektrolit terhadap larutan yang menunjukkan lampu tidak menyala tetapi timbul gelembung gas pada elektrode. Larutannya itu berarti adalah larutan NH4OH dan CH3COOH. Ya. Jadi untuk mengerjakan soal, kalian harus lihat terlebih dahulu kata kuncinya apa yang diminta oleh soal. Seperti itu. Soal nomor 2, larutan elektrolit berikut yang berasal dari senyawa ion adalah. Nah, ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah elektrolit dan senyawa ion. Berarti yang bukan senyawa ion, maka dia dieliminasi atau disilang. Yang bukan senyawa ion. HCl ini tadi adalah kovalen polar. Setiap bertemu H itu kovalen polar. Ini juga. HCl, H2SO4. Kemudian di sini juga. Nah, untuk Na dan K itu kan dia dari Na itu golongan 1A. K juga golongan 1A, berarti dia senyawa ion. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D, NaCl dan KCl. Soal nomor 3, larutan berikut ini yang diharapkan dapat menjadi penghantar listrik terbaik. Berarti ini pilih salah satu yang paling baik, daya hantar listriknya paling kuat ya. Jadi kalau seperti itu, cari yang non elektrolit langsung silang. Urea itu non elektrolit silang. Ya, jadi urea non elektrolit silang. Glukosa juga non elektrolit langsung disilang. Kemudian di sini sisa 3, amonia, cuka dan garam dapur. Ya, jadi makanya kita harus hafal tadi yang daftar asam kuat, basa kuat dan garam dari asam kuat, basa kuat. Amonia ini adalah termasuk elektrolit lemah. Dia tidak terdapat pada daftar basa kuat. Cuka juga termasuk asam lemah, berarti dia juga elektrolit lemah. Garam dapur itu adalah gabungan dari Na dan Cl. Na itu basa kuat dan Cl itu asam kuat. Jadi dia adalah elektrolit kuat. Nah, jadi yang menghantarkan listrik paling baik itu adalah garam dapur. Soal nomor 4. Larutan elektrolit lemah yang berasal dari senyawa kovalen ya. Kata kuncinya elektrolit lemah dan senyawa kovalen. Berarti kalau dia elektrolitnya kuat, silang, bukan dia yang diminta oleh soal. HCl itu adalah elektrolit kuat, silang. H2SO4 juga disilang di sini. Setiap bertemu yang kuat maka disilang karena yang diminta soal adalah yang lemah. Berarti yang ini yang lemah itu adalah NH4OH dan CH3COOH. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5. Senyawa berikut yang dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak. Nah, berarti di sini yang paling banyak ini yang diminta adalah elektrolit kuat juga. Elektrolit yang daya hantar listriknya paling kuat. Jadi kalau yang non elektrolit atau elektrolit lemah langsung kita silang. Urea ini non elektrolit, silang. CH3COH atau asam cuka juga elektrolit lemah, silang. Berarti sisanya ada NaCl, HCl dan H2SO4. Nah, ini ada 3. Ternyata yang NaCl itu 0,5 molar konsentrasinya, ini HCl 0,1, sedangkan H2SO4 itu 0,5. Yang konsentrasinya paling rendah itu juga disilang. Jadi sisa 2, konsentrasinya sama-sama 0,5. Berarti kita harus lihat ion yang ada di dalamnya. Caranya seperti ini. NaCl dibuat dulu reaksinya. Na positif dan Cl negatif. Na ini ionnya hanya ada 1. Cl juga cuma ada 1. 1 tambah 1 berarti ionnya 2. Ya. Jadi NaCl memiliki 2 ion. Sedangkan untuk H2SO4 di sini hanya ada 2, berarti ion H itu ada 2. SO4 ini satu paket ya, dia cuma ada 1 ionnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi NaCl itu punya 2 ion, sedangkan H2SO4 punya 3 ion. Berarti yang menghasilkan ion paling banyak itu adalah yang H2SO4.
4. Yang NaCl kita silang, jawabannya adalah yang H2SO4, yang bagian D. Selanjutnya soal nomor 6. Larutan di bawah ini yang menyala paling terang jika diuji dengan alat uji elektrolit adalah, kata kuncinya adalah yang menyala paling terang. Berarti diminta yang daya hantar listriknya paling kuat. Yang non elektrolit atau yang lemah disilang. Di sini CH3COH ini adalah elektrolit lemah, silang. Ini juga NH4OH ini basanya basa lemah, berarti dia lemah elektrolitnya. Kemudian H2S juga elektrolit lemah. Untuk C2H5OH ini adalah non-elektrolit. Dia seolah-olah seperti basa karena ada OH di belakangnya, tapi ini bukan termasuk basa karena C2H5OH itu adalah salah satu contoh dari alkohol. Ini adalah alkohol yang etanol. Kita tahu alkohol itu adalah non-elektrolit. Nah, di sini ternyata ada H2SO4. H2SO4 itu adalah asam kuat, jadi dia elektrolitnya elektrolit kuat. Jadi ketika diuji, maka dia akan menyala paling terang lampu untuk H2SO4. Soal nomor 7. Reaksi ionisasi senyawa kovalen polar yang benar dari reaksi di bawah ini adalah. Jadi dia diminta soal ini adalah reaksi ionisasi senyawa kovalen polar yang benar. Jadi di sini dilihat dulu apakah ada yang opsi nomor 7 ini yang bukan senyawa kovalen. Ya, di sini ternyata konsepnya elektrolit lemah itu tanda panah 2 arah, elektrolit kuat tanda panahnya 1 arah. Nah, di sini KNO3, K itu adalah golongan 1, 1A, NO3 itu adalah termasuk dari asam kuat tadi ya, termasuk asam kuat. Jadi K itu 1, K itu golongan 1A berarti dia senyawa ion. Sedangkan yang diminta senyawa kovalen polar. Jadi yang KNO3 silang karena ini adalah senyawa ion. Begitu juga dengan Na2SO4. Na ini adalah senyawa ion. Jadi salah, bukan ini yang diminta oleh soal. Sisanya ada 3. A, B, C ini semuanya betul senyawa kovalen polar. Kita lihat lagi. Untuk CH3COH ini asamnya asam lemah, elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu tanda panahnya 2 arah. Sedangkan yang CH3COH ini tanda panahnya 1 arah. Salah berarti. Untuk HCl tadi dia ada di daftar asam kuat. Asam kuat berarti dia elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat tanda panahnya 1 arah. Sedangkan yang HCl ini tanda panahnya 2 arah. Berarti juga salah. NH4OH ini juga NH4OH ini termasuk basa lemah. Lemah itu dia elektrolit lemah, tanda panahnya 2 arah. Betul di sini ya. Jadi elektrolit lemah tanda panahnya 2 arah betul. Berarti jawaban untuk nomor 7 adalah C. Kemudian soal nomor 8. Reaksi ionisasi. Ini asam cuka CH3COH menghasilkan H positif dan CH3COO negatif. Nah, mula-mula CH3COH adalah 2 mol. Mula-mula 2 mol. Ternyata terionisasi sebanyak 0,5 mol. Derajat ionisasi untuk reaksi tersebut adalah, ingat kembali ada rumus tadi dan video sebelumnya juga ada, alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Ya, dimasukkan jumlah mol terionisasi. Yang terionisasi itu ada sebanyak 0,5 mol. Masukkan 0,5 mol. Jumlah mol mula-mula berapa? Dari soal jumlah mol mula-mulanya di sini adalah 2 mol. Berarti 0,5 mol dibagi 2 mol. Hasilnya adalah 0,25. Berarti nilai alfa 0,25 itu besar dari 0 kurang dari 1. Berarti larutannya termasuk larutan elektrolit lemah. Ya. Mudah-mudahan paham untuk soal-soal ini. Nah, setelah kalian menyimak video barusan, tugas kalian minggu ini adalah
tuliskan di buku catatan ya. Tuliskan di buku catatan kalian masing-masing konsep penting dan contoh soal yang 8 soal barusan itu dituliskan di buku catatan beserta dengan pembahasannya ya. Jadi semua isi video kali ini kalian tuliskan kembali di buku catatan. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.